Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jas? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat terus semangat dalam mempelajari hal-hal baru, terutama tentang di dunia elektro. Untuk rekan-rekan Sobat Jas yang masih bingung untuk belajar PLC dan HMI, di mana memiliki kendala terkait dengan keterbatasan kepemilikan hardware dari PLC dan HMI-nya, di sini saya ingin berbagi tips agar bisa melewati kendala tersebut. Yaitu salah satu tipsnya adalah menggunakan salah satu fitur simulasi yang dimiliki oleh software PLC dan HMI. Secara umum, semua software baik itu PLC dan HMI terdapat fitur simulasi, di mana dengan fitur ini kita sebagai user bisa mengetahui program yang telah kita desain itu sudah dapat berjalan atau belum sebagaimana desain yang telah direncanakan sebelumnya. Sebelum program yang telah dibuat di-download ke hardware, jadi kita harus eh, simulasi dan kita pastikan program tersebut berjalan dengan sempurna. Kedua software PLC dan HMI ini dia eh, seharusnya bisa disimulasi secara sendiri-sendiri maupun disimulasi secara berbarengan gitu dan saling terkoneksi antara satu dan lainnya. Jadi antara software PLC dan HMI itu bisa disimulasi secara bersamaan sehingga kita sebagai user itu dipermudah gitu dalam melakukan pengetesan program PLC yang difungsikan sebagai controller maupun HMI yang difungsikan sebagai gambaran monitoring dari sistem yang kita desain. Nah, bagaimana caranya agar kedua software ini saling terkoneksi? Jadi, yang pertama adalah kita tentunya harus memiliki software yang akan diintegrasi. Di mana di sini kita akan mencoba mengintegrasi simulasi antara software HMI yang kita gunakan adalah Video Designer Basic dengan software PLC EcoStructure Machine Expert Basic. Jadi kita akan mengintegrasikan simulasi kedua software tersebut. Gitu. Jadi sebelumnya rekan-rekan Sobat Jazz harus menginstalasi kedua software PLC dan HMI-nya di laptopnya masing-masing gitu. Dan kemudian untuk dapat simulasi HMI tanpa modul hardware dalam pengertian melakukan simulasi kedua software ini terhubung, yaitu caranya adalah dengan merubah IP address pada sisi HMI menggunakan IP address localhost, yaitu 127.0.0.1, di mana localhost ini adalah nama host standar yang biasanya digunakan untuk simulasi komputer yang digunakan melalui alamat IP loopback. Jadi dengan IP localhost ini kita sebagai user bisa melakukan pengujian dan pengembangan aplikasi secara offline gitu tanpa koneksi ke hardware PLC dan HMI. Oke, jadi caranya hanya menyeting IP address yang ada di HMI, di software HMI menggunakan IP address localhost. Oke, kita akan coba di sini dengan software yang aslinya. Oke, kita akan coba buka software PLC-nya terlebih dahulu. Di sini kita memakai software EcoStructure Machine Expert Basic. Oke, di sini software PLC-nya sudah terbuka. Tampilan software PLC-nya seperti ini. Tunggu masih loading. Oke, ini kita remember choice saja. Terus klik continue. Dan untuk sisi properties kita inaktif aja. Kemudian kita ke sisi konfigurasi. Ini klik yes saja.
Kita konfigurasi sederhana, kita pilih modul base PLC-nya. Oke, setelah itu kita buka dulu software dari HMI-nya. Kita buka, di sini ada video designer, kita buka. Nah, tampilan dari software video designernya seperti ini. Jadi di sini kita bikin project baru saja langsung, create new project, kemudian next. Di sini project namanya project. Oke, ini next. Kemudian kita pilih hardware HMI yang kita gunakan. Di sini saya pakai HMI ET 6500. Kemudian next. Nah, kemudian ini next aja. Kemudian di sini kita tambahkan driver dari HMI yang akan kita gunakan. Ini klik add. Nah, kita gunakan driver dari Schneider, driver Modbus TCP-nya, kemudian equipment-nya pilih Modbus equipment. Ini tinggal klik OK saja dan di finish. Dan ini yes saja. Nah, oke, di sini kita sudah membuat lembar baru untuk program HMI-nya. Oke, di sini kita akan membuat salah satu contoh, yaitu run stop dari boiler, dan nantinya akan kita coba simulasi dan kita integrasikan antara software HMI dan software VLC-nya. Kita akan buat di sini tampilan dulu berupa blower running on off-nya. Kita pakai toolsheet yang ada sebelah kanan nih, kita bisa pakai dan gunakan. Nah, kita pilih boiler yang nomor 11. Jadi kita akan mencoba simulasi running stop dari blower. Nah, kemudian tambahkan boiler simbol di sini. Jadi ketika running akan muncul simbol merah seperti ini dan akan off. Ketika off dia akan menghilang. Nah, kita sudah menambahkan gambar boiler beserta eh, indikasi blower menyala, dan kemudian kita tambahkan switch sebagai perintah boiler itu on off. Kita klik aja di sini switch, kemudian kita klik sini sembarang. Nah, kemudian kita pilih style dari push button yang kita gunakan. Oke, ini klik OK. Kemudian klik OK. Oke, kita jadi sini kita buat push button 2 ya. Jadi ada push button on dan push button off. Ini kita fast aja. Warnanya kita ubah jadi warna merah. Oke. Oke, dari sisi IMI kita sudah membuat tampilan seperti ini dan kita balik lagi ke software PLC-nya. Nah, dari sisi PLC kita buat program sederhana di sini. Kita klik program, kita buat rangkaian on off aja. Oke. Kemudian kita kasih alamat masing-masing simbolnya. Kita pakai memory bit saja di sini, persen %M0 dan persen %M1. Oke, jangan lupa di save. Nah, oke, setelah itu kita balik lagi ke software HMI-nya. Kita kasih alamat nih masing-masing image-nya. Kita kasih alamat untuk gambar indikasi blower running. Kita visibility, kita pakai animasi visibility, kemudian klik enable visibility animation, dan kita di sini bikin variabelnya, variabel address-nya. Data tipenya boolean, data source-nya eksternal, kemudian kita alamatkan sesuai alamat dari PLC-nya. Oke, sebelumnya kita setting dulu terkait tadi IP address-nya. Letaknya ada di navigator nih.
klik aja nanti keluar akan muncul seperti ini di I/O Manager, nanti klik Modbus Equipment. Nah, ini diganti IP address localhost 127.0.0, yang ini 1. Nah, sintaksnya dicentang aja biar standar YSI 61131. Kemudian klik OK dan yes. Nah, kita balik lagi ke sini, kita kasih address masing-masing objeknya. Ini kita kasih alamat tadi M0, klik OK, klik OK, habis itu di apply, klik OK. Nah, untuk push button juga kita kasih alamat. Untuk operationnya kita pakai bit, operasi bit, kemudian operation yang kita kasih set dan kita kasih address sesuai dari PLC tadi. Kita kasih di sini, oh tadi seharusnya ini persen M1 ya, maka pakai yang ini aja dulu, nggak apa-apa, nanti diganti yang lampu. Oke, diklik add, klik OK. Nah, kemudian untuk yang stop juga kita kasih address sama operational bit. Ini operation di sini reset dengan alamatnya kita kasih persen M0. Oke. Nah, yang ini kita ganti, tadi kita ganti addressnya. Tadi addressnya persen M1 sesuai dari PLC. Kita add lagi. Oke, data tipenya boolean, data source dari eksternal yaitu dari PLC. Device addressnya sesuaikan alamat dari PLC. Oke, ini klik OK. Ini OK, diklik dan di apply. Oke, kita sudah membuat 2 program, yang program dari sisi PLC juga sudah, program dari sisi HMI juga sudah. Sekarang kita akan coba simulasi. Kita runningkan dulu di sini commissioning clone simulator dari sisi PLC-nya, kita running dulu. Oke, kita start. Kita lihat sisi program. Ini berarti udah dalam keadaan start software PLC-nya. Kita kembali ke software HMI. Di sini kita simulasi juga, simulate. Nah, oke. Jadi sekarang software PLC dan HMI-nya sudah simulate, dalam keadaan simulation. Nah, di sini kita akan mencoba simulasi kedua software. Jadi tandanya ketika kedua software tersebut sudah terintegrasi dan saling berkomunikasi, jadi ketika ditekan di tombol run-nya dari HMI, maka di sisi program PLC ini akan aktif juga. Jadi logiknya nilainya 1 di sini. Ketika push button ini ditekan. Oke, kita akan coba. Nah, maka akan menyala. Dan di sisi PLC juga di sini logic inputnya akan 1 dan akan menghasilkan output 1, men-trigger coil di address persen M1 itu akan aktif sehingga mengakibatkan indikasi pada boiler juga akan aktif. Ketika ingin kita menyetopnya, maka kita klik saja push button merah ini. Oke. Oke, jadi secara interkoneksi kedua software ini sudah bisa disimulasikan secara berbarengan. Jadi sobat JS sudah bisa melakukan simulasi tanpa hardware gitu. Tapi dengan catatan, kalau kita simulasi tanpa hardware, terutama di PLC-nya, ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Jadi tidak semua fitur yang bisa digunakan. Contohnya aja fitur dari PID. Jadi fitur PID ini harus ada software asli, hardware aslinya gitu. Dan selebihnya Sobat Dias bisa melakukan simulasi sesuai dari desain yang sudah
yang ingin dibuat oleh Sobat Jazz. Oke, jika ada pertanyaan terkait interkoneksi ini bisa langsung aja chat di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian eh, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di laptopnya masing-masing.